Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila berasal dari tutorial 9 akan menjelaskan tentang pembagian region tubuh dan sistem integumen. Jadi saya dan teman-teman akan menjelaskan apa sih itu pembagian region tubuh dan sistem integumen. Nah, di awal ini kita akan mempelajari dulu apa definisi dari anatomi. Anatomi atau susunan tubuh ialah suatu ilmu yang mempelajari tentang susunan tubuh atau bentuk tubuh makhluk hidup dari bagian-bagian terkecil sampai bagian terbesar. Selanjutnya di sini ada bagian-bagian tubuh. Bagian tubuh itu ada 4. Yang pertama yaitu bidang koronal atau bidang koroner, yaitu bidang frontal yang bidangnya itu hayal, tegak lurus dengan bidang median, dan membagi dua tubuh yaitu bagian depan dan bagian belakang. Selanjutnya ini ada bidang median. Nah, bidang median ini adalah bidang khayal yang membagi suatu tubuh atau organ itu secara vertikal dan pembagiannya itu antara kanan dan kiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Arini. Yang ketiga itu ada bidang sagital atau bidang paramedian. Bidang ini terdiri atas bagian kanan dan bagian kiri. Letaknya itu di dekat bidang median dan letaknya itu tidak tepat atau tidak pas di titik tengah tubuh. Yang keempat ada bidang transversal atau bidang horizontal. Bidang ini terdiri atas dua bagian, yaitu bagian superior dan inferior atau bagian atas dan bagian bawah, seperti yang terlihat dari gambar berikut. Oke, yang hijau itu adalah bagian transversal, yaitu terdiri atas dua bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Yang warna pink ini adalah bidang frontal atau koronal yang terdiri atas dua bagian, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Yang warna merah ini adalah bidang median yang terdiri atas dua bagian, yaitu kanan dan kiri. Dan yang warna biru ini adalah bidang sagital atau paramedian yang terdiri atas kanan dan kiri juga, tetapi letaknya itu tidak pas atau tidak tepat di titik tengah tubuh. Baiklah, saya akan melanjutkan di bagian posisi tubuh. Yang pertama ada posisi anatomi. Seseorang berdiri tegak, kedua kaki rapat, jari-jari kaki lurus ke depan. Yang kedua ada posisi supine atau terlentang. Posisi ini tubuhnya itu berbaring dengan wajah menghadap ke atas. Yang ketiga ada posisi prone atau tengkurap. Posisi ini punggung menghadap ke atas. Yang ketiga ada posisi litomi. Posisi ini tubuhnya itu berbaring terlentang. Selanjutnya akan saya jelaskan rongga tubuh. Di rongga tubuh terdapat kepala. Yang pertama ada rongga tengkorak, yang kedua ada rongga mata, yang ketiga ada rongga hidung, dan yang keempat ada rongga mulut, dan yang terakhir ada rongga telinga. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Uci Nur Cahaya. Saya Uci Nur Cahaya, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Febi Kamara, yaitu tentang rongga yang terdapat pada badan. Yang pertama ada rongga dada atau cavum thoracis yang berisi paru-paru, jantung, bronkus, esofagus, dan trakea. Yang kedua ada rongga perut atau cavum abdomen yang berisi lambung, usus halus, usus besar, limfa, hati, empedu, dan ginjal. Yang ketiga ada rongga panggul atau bisa disebut dengan cavum pelvis yang berisi kandung kemih, rektum atau anus, ovarium dan uterus pada wanita dan kelenjar prostat pada lelaki. Jadi ada istilah letak anatomi. Yang pertama ada superior yaitu atas, inferior yaitu bawah, anterior yaitu depan, dan posterior yaitu belakang. Kranial itu lebih dekat pada bagian kepala, kaudal lebih dekat pada bagian kaki, superficial yaitu mendekati, profunda yaitu dalam, medial yaitu tengah, lateral lebih jauh dari bagian tengah atau luar, proksimal yaitu lebih mendekati pada bagian pangkal anggota tubuh. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Adinda Tiffany. Terima kasih Uci. Baiklah, perkenalkan saya Adinda Tiffany akan melanjutkan penjelasan tentang istilah letak atau sikap anatomi. Nah, selanjutnya itu ada distal atau distalis, merupakan lebih jauh dari batang tubuh atau ujung anggota. Contohnya, pergelangan tangan terletak distal terhadap siku. Internal merupakan bagian dalam, sedangkan eksternal merupakan bagian luar. Dextra merupakan bagian kanan, sedangkan sinistra merupakan bagian kiri. Lateral merupakan bagian samping, sedangkan sentral merupakan bagian yang pusat. Ascendens merupakan bagian yang naik, sedangkan descendens merupakan bagian yang turun.
Ventral atau ventralis anterior merupakan bagian depan luas tulang belakang, sedangkan dorsal atau dorsalis posterior merupakan bagian belakang luas tulang belakang. Nah, dapat kita lihat pada gambar di samping, terlihat perbedaan antara ventral dan dorsal. Visceral merupakan selaput bagian dalam, sedangkan parietal merupakan selaput bagian luar. Transversal merupakan bagian yang melintang. Longitudinal atau longitudinalis merupakan membujur atau ke arah ukuran panjang. Perifer merupakan bagian yang pinggir atau tepi. Sagittalis merupakan tegak lurus terhadap bidang frontalis. Selanjutnya itu ada peksial, merupakan menunjukkan sisi radial atau tibial pada anggota badan. Sedangkan postaksial merupakan menunjukkan sisi ulna atau fibular pada anggota badan. Lihat pada gambar di samping perbedaan antara postaksial dan peksial. Polaris merupakan ke arah telapak tangan. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya, Cut Farah. Saya Cut Farah Safira akan menjelaskan tentang nama ilmiah dari tulang tersebut. Terlihat pada gambar di samping, yang pertama ada palmaris, bagian arah telapak kaki atau gerak bawah. Kemudian ada palmar, bagian palmaris manusia anggota gerak atas. Kemudian ada ulnaris, tulang hasta yang terletak pada lengan bawah. Kemudian ada radialis, tulang pengupil. Tibial, tulang terletak pada tungkai kaki. Fibular, tulang betis yang terletak pada bagian bawah tungkai. Kemudian ada flexor, anterior badan, atas permukaan posterior anggota badan bawah. Yang terakhir ada extensor, permukaan anterior anggota badan atas, anterior anggota badan bawah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Cunala Violanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang istilah gerakan anatomi. Nah, yang pertama itu ada fleksi, ekstensi, dan hiperekstensi. Fleksi merupakan gerakan menekuk sendi atau memperkecil sudut antar dua tulang. Nah, sedangkan ekstensi merupakan kebalikannya, yaitu memperbesar sudut antar dua tulang. Nah, hiperekstensi sendiri itu merupakan gerakan yang melampaui posisi netral atau lebih ke 0 derajat. Yang kedua, ada adduksi dan abduksi. Nah, adduksi adalah menggerakkan anggota gerak mendekati tubuh. Sedangkan abduksi adalah menggerakkan anggota gerak menjauhi tubuh. Yang ketiga, ada elevasi dan depresi. Elevasi yaitu menggerakkan tulang belikat ke atas, sedangkan depresi yaitu menggerakkan tulang belikat ke bawah. Yang keempat ada inversi dan eversi. Inversi adalah menggerakkan sendi kaki ke arah dalam, sedangkan eversi adalah menggerakkan sendi kaki ke arah luar. Yang kelima ada protraksi dan retraksi. Protraksi adalah menggerakkan tulang belikat ke depan menjauhi tubuh, sedangkan retraksi adalah menggerakkan tulang belikat ke belakang mendekati tubuh. Keenam ada rotasi, yaitu menggerakkan sendi dengan cara memutar pada sumbu vertikal tulang. Yang ketujuh ada supinasi dan pronasi. Supinasi adalah gerakan menengadahkan tangan, sedangkan pronasi adalah gerakan menelungkupkan tangan. Yang terakhir ada sirkumduksi dan oposisi. Sirkumduksi adalah gabungan dari fleksi, ekstensi, adduksi dan abduksi yang menciptakan gerakan melingkar. Contohnya seperti pada sendi bahu dan sendi panggul. Sedangkan oposisi adalah gerakan melingkar pada ibu jari. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dina Lorenza. Perkenalkan, nama saya Dina Lorenza. Saya akan menyambung penjelasan dari kawan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pembagian regio tubuh. Coba kita lihat di gambar ini dan ini. Struktur tubuh manusia dapat diuraikan berdasarkan regionnya atau bagiannya. Yang pertama ada regio capitis, yaitu kepala. Bisa kita lihat di gambar ini. Yang pertama ada frontalis, yaitu dahi atau ubun-ubun. Yang kedua ada orbitalis. Ketiga ada nasalis, yaitu hidung. Dan yang keempat ada infraorbital.
Dan yang kelima ada oralis, yaitu mulut. Dan yang keenam ada mentalis, yaitu dagu. Dan yang ketujuh ada bukalis, yaitu pipi. Dan yang kedelapan ada zigomatikal. Dan yang kesembilan ada temporalis, yaitu pelipis. Dan yang kesepuluh ada parietalis. Dan yang ke-11 ada occipitalis. Hanya ini penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan disambungkan oleh kawan saya. Saya Farisa Sedikta Rusub akan melanjutkan pembahasan dari Dina. Selanjutnya, saya membahas tentang regiokolik. Keterangan adalah pertama, yaitu Sternocleidomastoideus, kedua, Trigonum submental, ketiga, Trigonum muscular, keempat, Trigonum submandibular, kelima, Trigonum caroticum, keenam, cervicalis lateralis. Oke, selanjutnya regiothorax atau dada. Keterangan adalah pertama yaitu pectoralis, kedua praesternalis, ketiga clavipectoral, keempat axillaris atau ketiak. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Nongena Inaya akan melanjutkan presentasi dari Farisa tentang regio abdominal atau perut, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Yang kelima ada umbilical, meliputi organ omentum, mesenterium, bagian bawah duodenum, jejunum, dan ileum. Yang keenam ada lumbalis sinistra, meliputi organ kolon ascendens, bagian distal ginjal kiri, sebagian jejunum, dan ileum. Yang ketujuh ada ingualis dextra, meliputi organ cecum, appendix, bagian distal ileum, dan ureter kanan. Yang kedelapan ada pubica atau hipogastrik, meliputi organ ileum, vesica urinaria, dan uterus atau pada kehamilan. Yang ke-8 ada inguinalis sinistra, meliputi organ kolon sigmoid, ureter kiri, dan ovarium kiri. Yang selanjutnya ada regio extremitas superior atau tangan. Seperti pada gambar di samping ini yang ditunjukkan pada nomor 1 yaitu deltoidea atau bahu. Nomor 2 ada brachialis atau lengan atas. Nomor 3 ada cubitalis atau siku. Nomor 4 ada antebrachialis atau lengan bawah. Nomor 5 ada brachioradialis. Nomor 6 ada carpalis yaitu pergelangan tangan. Yang ke-7 ada dorsum manus yaitu punggung tangan, dan yang ke-8 ada digiti atau jari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Lutfia. Baik, saya Lutfia Azura akan melanjutkan bagian region extremitas superior atau bagian tangan. Berikut adalah gambar anatomi dari tangan kita. Yang pertama itu adalah deltoidea atau bahu, yang kedua brachialis atau lengan atas, yang ketiga cubitalis atau siku, yang keempat antebrachialis atau lengan bawah, yang kelima brachioradialis atau otot siku, yang keenam carpalis atau pergelangan tangan, yang ketujuh dorsum manus atau punggung tangan, dan yang terakhir adalah digiti atau jari. Nah, kita juga mempunyai ekstremitas inferior atau bagian bawah yang kita sebut sebagai kaki. Berikut adalah gambar dari anatomi kaki kita. Yang pertama itu adalah femoralis anterior atau paha depan. Yang kedua trigonum femorale atau cekungan yang berbentuk segitiga. Yang ketiga patella atau genus anterior, lutut depan. Yang keempat crucalis anterior atau tungkai depan. Yang kelima dorsum pedis atau punggung kaki, dan yang terakhir digiti atau jari. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Nabila Amanda akan melanjutkan penjelasan dari Lutfia Azura. Nah, selanjutnya ada posterior yang biasa kita kenal dengan istilah bagian belakang. Nah, seperti yang tampak pada gambar, untuk poin yang pertama ada glutealis. Yang kedua ada femoralis posterior, yaitu paha belakang. Yang ketiga ada patella atau genus posterior, yaitu lutut belakang. Yang keempat ada cruralis posterior, yaitu tungkai belakang. Yang kelima ada calcanea, yaitu tumit.
Dan yang keenam, ada pedis, yaitu telapak kaki. Nah, selanjutnya, sistem integumen. Apa sih sebenarnya sistem integumen? Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan atau manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Fungsi dari sistem integumen yang pertama adalah proteksi atau perlindungan dari infeksi atau serangan organisme lainnya. Yang kedua, sebagai termoregulasi. Yang ketiga, sebagai metabolisme. Yang keempat, sebagai sensasi. Sebagai penerima sensasi berupa sentuhan maupun tekanan. Yang kelima, sebagai komunikasi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nurul Ikhwani. Perkenalkan, saya Nurul Ikhwani akan melanjutkan pembahasan dari Nabila. Selanjutnya, struktur dan fungsi utama. Kulit menghasilkan zat yang membantu dalam perlindungan dan metabolisme. Kulit memiliki beberapa daya serap yang merupakan dasar dari penerapan obat transdermal. Beberapa sel kulit juga merupakan komponen penting dari sistem kekebalan tubuh yang membantu melawan benda-benda asing. Minyak yang disekresikan bertindak sebagai waterproofing sekaligus melindungi kulit dari pengeringan dan perubahan. Keringat membantu membersihkan tubuh dari produk limbah. Lapisan-lapisan epidermis yaitu epidermis, dermis, dan jaringan subkutaneus. 1. Epidermis, bagian luar kulit yang agak tipis, yang terdiri atas jaringan epitel, kemudian terdiri atas 5 lapisan, yaitu stratum basalis atau stratum germanatium, stratum spinosum, stratum granulosusum, stratum ludicum, dan stratum corneum. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Putri Nurhaliza akan melanjutkan presentasi dari Nurul Ikhwani. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan subkutaneus. Jaringan ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama, terletak di bawah kulit, kemudian terdiri dari jaringan ikat jarang dan jaringan lemak, dan yang ketiga melekat pada jaringan di bawahnya. Kemudian ada warna kulit, di mana warna kulit merupakan kombinasi dari 3 faktor yang saling berinteraksi. Yang pertama adalah kapiler darah. Kapiler darah merupakan pembuluh darah terkecil yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua ada pigmen koraten, yang merupakan zat warna pada kulit, yang mempunyai sifat yang larut di dalam lemak dan juga zat pelarut organik. Kemudian yang ketiga, pigmen melanin. Pigmen melanin diproduksi dari asam amino tirosin dengan bantuan enzim tirosinase. Berada pada organel yang disebut dengan melanosom, berfungsi sebagai protektor dari sinar ultraviolet atau UV. Enzim-enzim pembentuk pigmen melanin diduga diaktifkan oleh sinar UV dan MSH atau melanocyte stimulating hormone dan hipofis. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Rifka Ruzana. Saya Rifka Ruzana. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh Putri Nurhaliza, yaitu sekarang tentang albino. Albino disebabkan oleh kurangnya kemampuan untuk memproduksi melanin. Contohnya pada gambar ini. Nah, yang kedua itu ada freckles, yaitu bercak hitam yang diakibatkan melanosit berkumpul banyak di suatu tempat. Contohnya pada gambar ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur aksesoris kulit. Ada 6, yaitu yang pertama ada sidik jari, yang kedua ada rambut, yang ketiga ada kuku, yang keempat ada kelenjar keringat, yang kelima ada kelenjar siraminos, yang keenam ada kelenjar minyak. Nah, yang pertama itu sidik jari. Sidik jari yaitu gambaran khas dari tonjolan pada permukaan kulit telapak ujung jari tangan dan kaki. Ditentukan secara genetik dan setiap orang berbeda-beda. Contohnya pada gambar ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik, terima kasih Rifka. Saya Vera Listia. Di sini saya akan melanjutkan tentang struktur aksesori kulit yang kedua. Nah, yang kedua itu ada rambut. Seperti yang kita ketahui, warna rambut setiap orang itu berbeda-beda tergantung pada pigmen melanin yang dikandung. Nah, seperti pada gambar, pada bagian atas ini ada batang rambut. Pada lapisan luar batang rambut ini mengandung keratin. Nah, pada gambar yang bagian bawah ini ada akar rambut. Di sekeliling akar rambut tersebut terdapat folikel rambut. Nah, yang ketiga itu ada kuku. Kuku ini melindungi bagian akhir jari dan biasanya berwarna merah muda karena di bawah kuku ini ada pembuluh darah.
Nah, yang mengakibatkan kuku ini bisa tumbuh karena pada akar kuku tersebut terdapat lapisan germial. Nah, yang keempat itu ada kelenjar keringat. Apa sih fungsi dari kelenjar keringat ini? Kelenjar keringat ini berfungsi untuk menghasilkan keringat, sedangkan keringat ini sendiri berfungsi dalam ekskresi dan keseimbangan tubuh. Nah, seperti pada gambar itu ada yang berwarna biru itu kelenjar keringat yang bersifat apokrin, biasanya lebih kental dan berbau. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Rafika. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rafika Tusilmi. Saya akan menjelaskan struktur aksesoris kulit, kelenjar keringat, dan kelenjar ceruminase. Kelenjar keringat terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada merokrin atau ekrin, dan yang kedua ada apokrin. Kelenjar merokrin atau ekrin ini bergetah encer karena banyak mengandung air. Dan kelenjar ini terdapat di seluruh permukaan tubuh kecuali kuku. Kelenjar ini berfungsi untuk menggetahkan keringat yang berguna untuk ikut mengatur suhu tubuh. Yang kedua, kelenjar apokrin. Kelenjar ini hanya terdapat di beberapa daerah tertentu, seperti labia mama, di bawah ketiak, di sekitar dubur, dan sebagainya. Dan kelenjar ini bergetah kental dan baru berfungsi setelah pubertas. Seperti yang kita lihat di gambar, yang berwarna hijau ini adalah kelenjar merokrin, dan yang kelenjar berwarna biru adalah kelenjar apokrin. Selanjutnya, kelenjar ceruminase. Kelenjar ini terdapat pada telinga luar, di mana kelenjar keringat akan berubah menjadi kelenjar ceruminase. Kelenjar ini akan bekerja sama dengan kelenjar sebasea atau lemak untuk menghasilkan serumen atau yang lebih kita kenal dengan kotoran telinga. Dan serumen ini berfungsi untuk melindungi telinga dari kerusakan dan infeksi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nur Fadilah akan menjelaskan tentang mekanisme pelepasan panas tubuh. Kulit adalah radiator panas yang efektif, dan aliran darah ke kulit adalah mekanisme penyebaran panas yang efektif juga dari inti tubuh ke kulit. Contohnya, pada suhu kamar, ketika suhu tubuh kita lebih tinggi dibandingkan dengan suhu ruangan tersebut, maka aliran panas akan keluar dari tubuh. Hal ini disebabkan karena adanya gradien suhu yang negatif. Ini adalah gambar dari mekanisme pelepasan panas tubuh. Di gambar sudah tertulis kata radiasi, konveksi, evaporasi, dan konduksi. Untuk penjelasannya akan disampaikan oleh teman saya Rina Pertiwi. Kepada Rina, saya persilahkan. Kenalkan, saya Rina Pertiwi. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari Nur Fadilah mengenai mekanisme pelepasan panas dari dalam tubuh. Nah, yang pertama adalah radiasi. Radiasi merupakan perpindahan panas tanpa adanya kontak langsung dari sumber panas dan daerah penerimanya. Perhatikan gambar berikut. Ketika seseorang berada di sebuah kamar, tubuhnya akan memancarkan sinar panas ke segala arah, dan sinar panas juga terpancarkan dari dinding-dinding kamar dan benda lain ke arah tubuhnya kembali. Nah, jika suhu tubuh lebih tinggi dibandingkan suhu lingkungan, maka kuantitas panas yang terpancarkan dari dalam tubuh jauh lebih tinggi dibandingkan panas yang terpancarkan oleh lingkungan. Selanjutnya adalah konveksi. Konveksi merupakan perpindahan panas melalui pergerakan partikel-partikel zat cair ataupun gas. Ketika seseorang terkena angin, maka udara dari dalam tubuhnya akan digantikan dengan udara baru. Nah, biasanya pergerakan tersebut jauh lebih cepat. Nah, inilah yang disebut dengan perpindahan panas melalui konveksi. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Veronica. Baik, saya Veronica Artanti akan melanjutkan. Nah, selanjutnya ada evaporasi. Evaporasi merupakan mekanisme primer pelepasan panas yang dilakukan oleh tubuh pada saat berolahraga melalui evaporasi keringat yang ada di kulit.
Nah, ketika suhu lingkungan di sekitar kita lebih tinggi daripada suhu tubuh kita, maka tubuh kita akan menerima panas melalui radiasi dan konduksi. Jika tubuh kita tidak dapat melepaskan panas yang dihasilkan melalui evaporasi, maka suhu tubuh akan terus meningkat. Nah, yang terakhir ada konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas dari tubuh kepada suatu objek, atau sebaliknya dari dua objek yang bersinggungan secara langsung dan memiliki perbedaan suhu antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, perpindahan panas ini terjadi dari objek yang memiliki suhu yang lebih tinggi ke objek yang memiliki suhu yang lebih rendah. Nah, pada gambar di samping dapat kita lihat evaporasi yang terjadi, yaitu pendinginan yang dilakukan oleh hewan dengan cara mengeluarkan panas dalam bentuk uap, sedangkan konduksi yang terjadi yaitu binatang menahan pergerakan panas dengan kontak langsung dengan bahan yang lebih dingin. Nah, dapat kita lihat binatang kontak langsung dengan tanah yang lebih dingin. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.